Dalam mensketsa root locus, kita mulai dari persamaan karakteristik 1 plus KGS HS sama dengan 0. Aturan pertama bahwa akar dari ini, persamaan karakteristik ini, itu simetris. Ya, tentunya selain pada sumbu real ya, selain sumbu real. Begitu dia berada di luar sumbu real, artinya dia mengandung atau mempunyai komponen imajiner, maka setiap root atau setiap pole yang ada pada persamaan karakteristik ini itu simetri terhadap sumbu real. Kemudian jumlah cabang dari root locus itu sama dengan orde dari persamaan karakteristik. Misalnya S kuadrat plus 3S plus 2 itu artinya dia orde 2, S pangkat 2 artinya dia orde 2. Artinya root locus dari sistem tersebut mempunyai 2 cabang. Oke. Ada juga yang menyebut bahwa jumlah cabang ini berdasarkan jumlah pole dari closed loop system. Nah, ini pole dari closed loop system ini closed loop system ya, fungsi transfer yang merupakan penyederhanaan dari closed loop system yang ada di sini. Pole-nya itu adalah ini ya, pole-nya 1 plus KGS HS sama dengan 0. S-nya berapa tuh? S sama dengan 1, S sama dengan 2. Oh, dia ada 2 misalnya, maka dikatakan dia mempunyai cabang sama dengan 2, yaitu ya. Jadi untuk simpelnya cukup lihat ordenya sajalah. Jadi S kuadrat plus berarti dia cabangnya 2. Kemudian yang ketiga arah. Jadi arah mulai dan akhir dari root locusnya gitu ya. Sama, masih fokus pada persamaan karakteristik ya. Jadi ada aturan dasar yang mengikat 1 plus KGS HS itu sama dengan 0. Sehingga dari persamaan ini artinya KGS HS sama dengan minus 1. Dan ini kita asumsikan sebagai bilangan kompleks. Nah, ingat lagi pelajaran tentang bilangan kompleks, bahwa bilangan kompleks bisa disajikan dalam bentuk polar. Ya, jika ini A plus IB, ini komponen imajiner, ini komponen realnya, itu adalah atau sama dengan R dengan sudut arkus tangen B per A. R ini disebut juga sebagai magnitude atau nilai absolutnya. Sehingga dari persamaan ini, ya, kalau kita mutlakkan KGS HS, K-nya karena sudah pasti lebih dari 0, tinggal GS HS ini kita absolutkan jadi sama dengan 1. Ya. Nah, sedangkan sudutnya itu sendiri 180 derajat nanti akan kita jelaskan. Kemudian KGSHS sama dengan 1. Nah, diasumsikan bahwa GSHS adalah suatu pembagian polinomial NS per DS. Misal, GSHS itu adalah S plus 3 dibagi S plus 2 dikalikan dengan S plus 1. Maka ini NS-nya S plus 3, ini DS-nya S plus 2, S plus 1. Nah, dan sehingga root locus terikat aturan K dikalikan absolutnya NS per DS sama dengan 1. Gitu ya. Nah, jika K dimulai dari 0, ini K harus positif, menuju ke tak hingga, maka kita bisa melihat porsi pengaruh nilai S itu atau pole-nya, itu di pole dari closed loop system itu diperoleh dari NS atau DS gitu ya. Atau dua-duanya. Nah, jika K sama dengan 0, artinya NS ini porsinya hilang ya, 0. Jangan 0 deh, 0,1. Arti kecil sekali pengaruhnya di sini. Untuk NS per DS sama dengan 1 ini itu dipengaruhi oleh S yang ada pada DS ini. Ya, jadi kalau K-nya dimulai dari 0 menuju tak hingga. Kalau K-nya tak hingga kan sehingga NS-nya ini paling gede. Sehingga nilai S itu diperoleh sebagian besar dari NS ini. Ya, ini sering juga disebut sebagai numerator, ini denominator. Artinya, root dari closed loop system itu akan dimulai dari root DS ini menuju root NS.
Kemudian terkait dengan istilah, karena ini NSDS, jadi ini numerator, ini DS, maka jika NS sama dengan 0, nilai S pada saat NS sama dengan 0 disebut sebagai zero. Tapi zeronya GSHS ya, bukan zeronya closed loop sistem yang di atas. Kemudian jika DS-nya sama dengan 0, nilai S-nya itu merupakan pol dari GSHS. Nah, zero dan pol dari GSHS ini adalah seluruhnya adalah pol dari closed loop system. Ya, kita kembali lagi pol dari closed loop system yang ini. Nah, ini ya, ini. Tadi disebutkan artinya root akan dimulai dari root DS menuju root NS. Jadi pada saat NS sama dengan 0, S-nya itu adalah 0 dari GSHS. Dan pada saat DS sama dengan 0, S-nya itu adalah pol dari GSHS. Dan kesemuanya ini adalah pol dari closed loop. Dan pada grafik atau pada bidang S-plane, ini sumbu real, ini sumbu imajiner. Misalnya di sini area polnya, ini area zeronya, maka root locus dari closed loop ini, atau bisa dikatakan nilai-nilai S yang mungkin dengan kombinasi variasi nilai K itu akan berada pada area ini, dan areanya dan arahnya menuju ke zero, dari pol menuju ke zero gitu ya. Jadi pada saat K-nya 0,1, 0,2 dan seterusnya, dia akan menuju ke zero, dari pol menuju ke zero. Aturan nomor 4, posisi lokus pada sumbu real, artinya sebaran akar dari persamaan karakteristik closed loop pada sumbu real. Kembali kita ingat bahwa K dikalikan nilai absolut KGSHS itu sama dengan 1 absolut. Dengan asumsi GSHS adalah bilangan kompleks, artinya dapat dinyatakan dalam bentuk polar. Ini tentang bilangan kompleks. A plus IB artinya R cos theta I sin theta dapat dinyatakan R sudut theta atau fasenya, di mana R ini adalah akar dari A kuadrat plus B kuadrat ya, dan theta adalah arkus tangen B per A. Nah, dari persamaan ini gitu ya, KGSHS ini tadi KGSHS sama dengan minus 1 ya, dapat dinyatakan dengan KGSHS. Nah, KGSHS sendiri 1. Jadi sekarang sudut yang manakah, sudut berapakah yang membuat KGSHS menjadi minus 1 ya. Karena KGSHS sama dengan minus 1 dan KGSHS sama dengan 1, dan perhatikan bahwa di sini tidak ada komponen imajiner, hanya ada komponen real, sehingga sin ini 0 ya. Ini tidak ada ya, ini 0. Sehingga yang tersisa adalah KGSHS sama dengan K dikali GSHS kali cos theta sama dengan minus 1. Jadi cos theta-nya adalah arkus cos dari minus 1, yaitu 180 derajat atau kelipatan 180 derajat, kelipatan ganjil ya. 1 misalnya cos 1 kali 180 derajat itu sama dengan minus 1. Kalau 3 dikali 180 derajat itu sama dengan minus 1 juga sama. 5 dikali 180 derajat cosnya juga pasti minus 1. Jadi R 135. Nah, perhatikan bahwa sini R sama dengan 135. Ini mengindikasikan bahwa lokus pada sumbu real selalu berada pada bagian kiri pol 0 dengan urutan negatif. Ya. Misalnya ini polnya kita mulai dari bagian kanan sini ke kiri, polnya 1, 2, 3, 4. Jadi root lokusnya akan berada pada bagian kiri pol atau 0 pada nomor negatif nih 1, berarti dia ada di sini. Di sini nggak ada, ya, tidak akan dilewati oleh root locus dengan berapapun nilai K. Kemudian di 3 ada, ya, ada nilai-nilai S pada area ini. Ya, jadi sekali lagi root locus selalu berada pada bagian kiri atau pol 0 GSHS dengan urutan negatif. Ya, artinya dia dimulai ini set 180 derajat. Set 180 derajat. Gitu ya.